Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, kali ini kita akan berbincang ngobrol santai tapi penuh makna dengan CPNS yang saat ini sudah resmi bergabung di kantor KPU Kabupaten Klaten. Dan tentu saja mereka ini adalah generasi penerus demokrasi serta garda baru penyelenggara pemilu dan tentu saja wajah-wajah yang penuh semangat perubahan di KPU Klaten. Nah, pasti tentunya banyak cerita menarik mulai dari perjuangan seleksi, kemudian kesan pertama di lingkungan KPU Klaten dan juga harapan-harapan mereka untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Nah, langsung saja kita kenalan dengan mereka. Halo, selamat sore. Sore. Nah, ini ada Ica dan juga Rudy ya. Nah, pertama-tama mungkin bisa menyapa dulu teman pemilih dan memperkenalkan diri. Boleh dari siapa dulu? Dari Ica atau dari Rudy? Dari saya. Ya, Boleh. okay. Perkenalkan, nama saya Ica, asalnya dari Klaten. Kebetulan dapat langsung juga di domisili, kantornya di KPU Kabupaten Klaten. Kalau saya perkenalkan Rudy Suherman, asalnya juga dari Klaten, sekarang tinggalnya di Klaten. Begitu. Jadi semuanya asli dari Klaten. Asli Klaten. asli. Kemarin formasi CPNS-nya apa? Di KPU sebagai apa? Formasinya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Oh, jadi ini sepertinya lulusan hukum semua? Iya, betul. Oh gitu, dua-duanya lulusan sarjana hukum ya. Iya. Nah, terus kemudian apa sih motivasi kalian ikut seleksi CPNS ini? Nah, dan juga ini tuh di KPU gitu loh, nggak semua orang tahu tentang KPU nanti bagaimana, seperti apa gitu. Kemarin apa motivasinya? Kalau saya motivasi jadi PNS itu ya karena kemarin kan sempat usaha dulu, lagi anjlok. Terus ada pembukaan CPNS 2004, kan banyak instansi yang buka. Saya lihat-lihat peluang-peluangnya, awalnya peluang-peluang, terus KPU ada juga di zona Jawa Tengah, itu motivasi. Oh, karena di zona Jawa Tengah sebelumnya kan udah konsultasi sama istri, kalau di instansi ini siap nggak dilempar kemana-mana. Betul. Terus ada KPU sekarang per zona. Istri langsung mendukung, langsung daftar KPU. Gitu. Untuk terkait motivasi ke KPU-nya, sebenarnya masih awam saya sama KPU. Kerjanya apa sih kok 5 tahun sekali kan baru ada pemilu. Kerjanya KPU enak 5 tahun sekali ya. Ternyata belum tahu dia. Ya, ternyata masuk ke sini baru beberapa hari masih ada pekerjaan. Betul, jadi image di luar sana itu salah. Kemarin sempat naik ojek ke pas pembekalan di provinsi, setiap ditanya itu kerjanya ngapain mas sama drivernya, sampai gitu. Di sini juga kemarin berangkat naik ojek, ditanya seperti itu juga. Pertanyaan sama ya, ngapain KPU? Iya. Bagi orang awam KPU kerjanya cuma 5 tahun sekali. Tapi image itu ternyata kalau yang belum ngerasain nggak salah, image yang kerjanya 5 tahun sekali. Ya, jadi kan. Nah, terus kalau Ica gimana? Kan maksudnya kita ya masyarakat yang tidak tahu memang mengira kita itu hanya bekerja ketika ada pemilu. Ataupun pilkada. Iya. Kalau kamu gimana? Bayangan kamu tentang bekerja di KPU itu gimana? Kalau bayangnya ya pertama kayak apa nih, KPU kan kayak 5 tahun sekali nih kayaknya kerjanya gitu. Tapi karena motivasinya pengen jadi CPNS kan karena cari ini ya, peluang kerja yang stabil, yang bisa panjang dan kayak apa ya, pengen ini aja sih, bagian orang tua juga. Dan apalagi di domisili itu sangat anugerah sih ya. Langsung dapet domisili ya, sesuai domisili ya. Nah, terus pernah nggak sih kemarin itu ikut partisipasi di pemilu atau di pilkada kemarin, ikut nyoblos nggak? Kalau nyoblos pasti. Nyoblos. Ya. Kalau jadi penyelenggara atau itu udah pernah belum? Belum pernah sih. Bener-bener awam ini. Bener-bener awam dari KPU ngapain aja? Tapi partisipasi nyoblos setiap pemilu pasti nyoblos. Oh, udah berapa kali nyoblos ini? Pemilu 2 kali, pilkada sekali. Saya dari 2014 itu udah mulai nyoblos. 2014, oh ya nyoblos terus ya. Nyoblos terus, itu waktu masih sekolah kayaknya SMA. SMA. Ini kalian lulusan tahun berapa?
Kalau ini kuliahnya? Kuliahnya masuknya tahun 2018. Saya 2014. Oh ya, udah lulus. Udah lulus Sekolah SMA. Mau kuliah itu, ingat ini. Terus lulus kuliahnya berarti kuliah langsung apa? Kuliah langsung Kuliah gitu, Mbak. langsung, iya. Terus setelah sebelum di KPU udah usaha ya kalau Rudi ya. Kalau Ica? Kalau aku ini sebelumnya pernah bekerja di sebagai staf notaris gitu di daerah Klaten. Gitu ya. Berarti kan udah ada pengalaman terjun juga gitu ya setelah kuliah ya. Nah, oke. Nah, sekarang proses seleksi CPNS ya, tentunya kan tidak mudah juga untuk untuk bisa lolos seperti Rudi dan juga Ica ini ya. Boleh dong cerita-cerita dikit aja pengalaman kemarin selama seleksi CPNS tuh gimana? Kemudian apa sih yang paling menantang dari proses seleksi kemarin? Kebetulan aku kan ini ya baru ikut CPNS sih baru satu kali. Nah itu langsung kayak belajar SKD, SKB itu kayak wah langsung ngebut gitu. Apalagi SKB itu kan tentang kayak karena perundang-undangan kan berarti hukum, jadi kayak mengkilas balik waktu kuliah lagi tuh kayak aduh lupa gitu. Tapi juga harus SKB itu yang benar-benar deg-degan sih. Apalagi nunggu pengumumannya itu kayak kan ada yang kayak ranking rekap gitu mandiri, jadi kayak tiap hari kayak lihat, iya aku turun nggak ya rankingnya gitu. Itu yang paling deg-degan di situ ya. Dan jangan-jangan aku kena ada yang lebih tinggi gitu ya. Kalau Rudi apa? Kalau saya udah 2 kali, kedua kalinya ini. Kalau pertama itu tahun 2021. Kesalahan saya itu waktu 2021 itu tidak belajar sama sekali. Iya itu salah. Dari situ terus kemarin 2024 kan daftar, terus nggak mau keinget. Padahal dari nilai itu kalau seandainya dulu belajar ya bisalah masuk SKD gitu, masuk passing grade gitulah. Kalau pas kemarin sampai saking niatnya itu sempet usahanya itu santai dulu, nyari waktu luang buat belajar. Terus pengalaman yang sangat mengesankan itu saya kan ngerasa kuliah ini kan harus ada ilmunya, terus sempat lupa itu. Kalau lupa itu kayak sia-sia gitu loh. Akhirnya kuliah kenapa nih aku bisa lupa gitu ya? Udah belajar itu udah ngeluarin biaya, udah ngorbanin waktu buat kuliah, terus akhirnya ya belajar nelala sesuai dengan jurusan lah, penyusun materi hukum dan undang-undang. Belajar lagi, inget lagi, alhamdulillah. Sebenarnya prosesnya itu tertulis ya, apalagi prosesnya? Prosesnya SKD, SKB-nya juga CAT, dua-duanya semua. Setelah itu langsung pengumuman? Iya, pengumuman. Langsung pengumuman. Nah, terus perasaannya ketika diumumkan namamu ada diterima gitu gimana? Apalagi ini pertama kali ya? Iya. Pertama kali gimana rasanya itu kayak lega sih sebenarnya, kayak oh berarti bener nih rekapannya, alhamdulillah rekapannya bener, terus kayak lega akhirnya bisa bekerja sebagai CPNS di KPU besok gitu. Pasti sangat bahagia sekali. Terus untuk yang belum lulus itu jangan patah semangat lah istilahnya. Kalau belajar dari tes CPNS itu sebenarnya ada trik-trik, tips-tipsnya tuh banyak. Dari belajar dari YouTube, dari buku-buku itu. Kemarin sempat gitu juga? Sempat gitu, ternyata ada trik mempelajari, nggak usah terlalu, istilahnya nggak terlalu belajar yang terlalu apa ya Mbak? Textbook gitu? Langsung belajar dari YouTube, terus ikut-ikut tryout itu sangat efektif menurut saya. Tuh, mungkin yang penting nih buat teman pemilih yang masih berjuang ya untuk bisa ikut seleksi CPNS atau apa yang lain. Nah itu mungkin bisa dicoba nanti ya dari YouTube, dari banyak sekali sekarang kita bisa mengakses banyak. Bahkan yang istilahnya gratis itu banyak sekali. Betul, kalau dulu kan harus beli buku, ini ikut tryout bayar, tryout pun sekarang ada yang gratis. Gitu sangat membantu gitu. Betul. Nah berarti ini menarik sekali ya, nanti mungkin bisa ditiru oleh teman-teman pemilih yang masih berjuang ya. Iya. Nah selanjutnya ini sebenarnya orang tua gimana? Kalau orang tua maksudnya dalam artian mendukung daftar di KPU atau gimana? Maksudnya ada peran apa dari keluarga nih? Kalau dari keluarga sih ini ya, yang penting
Kalau akunnya ini siap, mantep ya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, didoakan terus gitu sih. Betul, Iya, betul, iya. ya betul. Karena kan Iya, memang karena ini ya apa di KPU walaupun nanti zona ya, cuma kita ini kan pegawai pusat. Iya. Kita ini tetap statusnya sebagai pegawai pusat dan tentu saja nanti Betul. pasti siap untuk ditempatkan di mana saja pada akhirnya gitu. Nah, pasti kan itu ada pertimbangan juga kan dari keluarga seperti itu kan ya. Kalau Rudi gimana? Orang tua sangat mendukung. Kalau orang tua itu sangat mendukung, walaupun bahkan kemarin mau dimanapun nggak masalah, yang penting bisa masuk, walaupun sampai luar pulau, itu orang tua sangat mendukung. Tapi selama ini kalian belum pernah ke luar kota apa gimana? Masih di sekitar Klaten aja? Untuk bekerja masih di sekitar Klaten sih, iya. Solo Raya, Jogja gitu. Sama juga? Kalau saya kemarin setahun lebih itu di Tasikmalaya. Oh ya. Usahanya di Tasikmalaya. Oh gitu, usahanya di sana. Ya, makanya ketika ada pengumuman penempatan Klaten, ini pulang berarti? Pulang. Oh pulang. Bahkan tinggal di Klaten itu baru berapa minggu ini. Gitu. Ya. Kalau itu sudah beristri ya? Sudah. Istri di? Sekarang istri ikut ke Klaten. Oh gitu. Ya. Ya kalau gitu, kalau Ica masih single. Masih single pemirsa. Kenapa ya? Masih apa dong ya? masih ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya setelah dinyatakan lulus ya, setelah diumumkan dinyatakan lulus, kemudian tahapannya selanjutnya apa itu? Untuk kemarin dinyatakan lulus kan, terus kita nunggu kayak panggilan SPMT-nya nih, kapan nih, nunggu akhirnya ada keluar, itu kita disuruh untuk ke KPU provinsi dulu buat orientasi tugas. Oh gitu. Di situ di KPU provinsi ada orientasi tugas. Berapa lama? Selama 4 hari ya. 4 hari. 4 hari berarti di KPU provinsi ya. Iya betul, di Semarang. Terus setelah itu baru langsung ke sini. Oh berarti setelah kemarin ke sini itu sebelumnya sudah orientasi dulu ya? Betul. Oh gitu. Terus setelah itu baru datang ke KPU penempatannya masing-masing. Penempatan. Oh iya. Kemarin betul. ada berapa yang sama-sama di Jawa Tengah tuh? Jawa Tengah itu total 99 orang. 60 itu dari yang penyusun materi hukum, yang lain itu tambahan ada yang apa ya? Penata kelola sistem informasi dan PKPU. Iya, oke. Nah, yang 2 lari ke Klaten ya. Iya. Sangat berkesan sih, Mbak, kemarin waktu ada orientasi itu. Iya. Soalnya kan dari jumlah CPNS KPU yang masuk itu kan kita jadi tatap langsung, mengenal dari satker, nggak cuma dari Klaten, dari satker mana-mana pun kenal. Bahkan saya juga ketemu teman saya yang kuliah yang dulunya nggak tahu. Oh kamu ternyata daftar ke sini ya, bisa bareng, padahal lulusnya beda jarak. Satu angkatan tapi lulusnya beda jarak gitu loh. Kuliahnya satu angkatan tapi lulusnya beda. Oh gitu. Ketemu ya akhirnya. Seneng ya kalau gitu ya. Apalagi kan kita Zoom satu Indonesia semua. Gitu. KPU provinsi itu kayak wah ternyata banyak banget. Terus kayak KPU RI juga memberikan kayak menjelaskan tentang struktur KPU itu seperti apa, tentang bagian-bagian biro-biro gitu, semua dijelaskan sehingga kita nggak kayak wah bingung tiba-tiba masuk gitu, enggak sih. Iya betul ya, berarti kan paling nggak udah ada kisi-kisinya lah. KPU seperti ini, seperti itu ya. Nah terus setelah dari KPU provinsi ya, terus kemudian datang ke KPU Klaten, kapan itu kemarin tanggal berapa? Tanggal 10 hari Selasa. Karena libur Senin. Hari Selasa ke KPU Klaten ya. Kesan pertama pas masuk ke Klaten apa? Apa kesan-kesannya? Pertama langsung ketemu Bu Sek ya? Iya, Bu Sek. Langsung ketemu Bu Sek. Apa tuh kesan pertama mungkin masuk Klaten ini? Kesannya awalnya tegang, Mbak. Deg-degan gitu loh, Mbak. Tegang ya. Membayangkan macam-macam nanti gimana gitu mungkin ya. Kenalan. Ternyata masuk itu langsung disambut, langsung dari ruang tamunya itu langsung ada Mas Pak Sandi nyambut, nanya ya istilahnya bertanya-tanya lah. Terus welcome sekali Mbak, ramah. Ternyata santai, nggak terlalu tegang. Terus ketemu siapa lagi waktu itu pertama kali?
Mas Sandi, Pak Sandi, Sony. Pak Sony, Pak Sony, ya. Pak Sony itu sampai salaman berkali-kali. Kenapa salaman berkali-kali? Wah ini. Salaman, mungkin ini Biar akrab. humorisnya biar Humoris. Oke. Ketemu Pak Budi juga sama Bu Ika, Bu Setaris di KPU. Iya, terus berarti pertama-tama ngobrol dulu ya sama Ngobrol dulu. Pusek, sama ya Kasubag ya. Itu ya. Setelah itu keluar dari ruang sekretaris ketemu sama teman-teman. Iya, ketemu banyak teman-temannya kayak satu-satu ini namanya ini ya. Aku harus ingat gitu. Pertama kali gimana lihat kita di ruangan itu? Kayak pertama deg-degan gitu kayak mbak-mbaknya ini nanti gimana ya, baik gak ya? Gitu ya. Tapi ternyata ini iya humoris kok. Pada semuanya. ini bekerja semua, kita bingung mau ngapain. Alhamdulillah ya dikasih pekerjaan. Iya. Iya. Oke. Ini sekarang kemarin dari Pusek ditempatkan di Subag apa nih? Subag untuk sekarang ini ya. Cool dulu. Ya, jadi membantu Mas Sony ya. Iya. Membantu Mas Sony. Udah dapat pekerjaan apa aja kemarin? Kalau aku mau kayak membantu arsip digital sih, nge-scan laporan bayar, laporan yang lain. Terus apalagi ya kemarin mempersiapkan ini kunjungan kerja dari kemarin dari Pak Arya Komisi 2 DPR RI ke KPU Klaten. Kalau Mas Rudi? Saya sekarang ya dari awal diberi tugas membuat spreadsheet surat keluar dan surat masuk. Ya, surat keluar dan keluar 2024. Sekarang juga masih proses soalnya kan banyak banget itu, Mbak. Kemarin toh saya lihat dari meja saya ini berdua kayak sibuk banget ngetik-ngetik apa gitu kan. Diberi tugas apa nih, baru belum ada 2 minggu sudah sibuk banget di kantor gitu kan. Ini teman-teman banyak yang nggak tahu loh, ternyata KPU tuh kayak gitu, ada aja kerjaannya ada gitu kan, aja, ya. nggak 5 tahun kan, sekali. rasain Bukan. kalian nanti. Ini belum apa-apa loh. Wow. Belum apa-apa ini loh, beneran loh ya. Terus apa sih ada kejadian lucu, udah ada apa kesan-kesan lucu udah ada belum? Udah ngerasain belum sama teman-teman ini? Untuk saat ini sih teman-temannya emang pada humoris ya. Iya, makanya itu. Pada lawak-lawak terus jadi kayak ketawa-ketawa terus sih di sini. Kalau saya kan sambil nyimak bercanda-bercanda teman-teman itu kan kadang ikut ketawa. Kelihatannya ngetik, tapi telinganya kemana-mana gitu ya. Iya. Itu nanti akan sering seperti itu. Masih ya proses adaptasi. Ya, karena kita kebetulan ya teman pemilih kita itu dalam satu ruangan itu jadi satu ya, semua staf di situ, kemudian ada Kasubag juga, kita jadi satu tempat yang sama. Jadi ketika yang pojok ngobrol tentang apa mungkin menyelutuk apa, kita semua denger gitu kan ya. Jadi semuanya bisa apa ya? Mungkin itu ada baiknya juga karena kita jadi semakin akrab, semakin bisa semakin kompak gitu. Salah satu kesan kami, Mbak, dari Kasubag sama ini kan seolah ya jadi teman akrab gitu loh, Mbak. Nggak seperti atasan sama bawahan. Nggak sekaku itu. Iya, tapi profesionalitasnya tetap terjaga gitu. Paling terkesan. Kita tetap tahu lah ya apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Terutama pekerjaan beres gitu ya. Nah itu dia. Sampai Pusek suka bercanda ke ruangan itu kan terkesan ya. Pusek suka ngasih makanan juga. Pusek sering ngasih makanan, Bu. Ya. Lah. Besok lagi ya, Bu. Ya memang, tapi memang demikian. Kita tuh memang lain kali mungkin siapa yang bawa makanan, kayak gitu. Memang kita apa ya? Ya itulah kita kalau kelebihannya kita jadi satu ini ruangan ya, mungkin juga termasuk person-personnya juga ya. Termasuk person-personnya juga menyenangkan. Itu kan buat semangat juga untuk kita untuk belajar, mungkin juga untuk menyelesaikan pekerjaan juga, jadi semangat gitu ya. Oke, nah tapi kan ini baru 2 minggu belum ada ya? Belum, baru seminggu. 5 hari ya, 5 hari. Gitu. Kira-kira apa ya tantangan terbesar nanti yang untuk bekerja di KPU ini? Tantangan terbesar yang kalian pikirkan nanti apa? Wah, tantangan terbesar nih kayaknya mungkin saat 2029 itu ya akan ada pemilu lagi itu. Apalagi kan kita akan sibuk sebelum pemilu bahkan, karena kita mempersiapkan pemilihan umum ini agar berjalan dengan
lancar Betul. gitu ya. Apa-apa saja logistik, apapun keperluan lain itu kayaknya mulai sibuk ini mungkin tahun-tahun sebelumnya tuh sudah dipersiapkan sih. Sibuk betul, sih. ya. Sama juga. Kalau Kurang lebih bayangannya seperti apa? Maksudnya kan kita saat ini nggak ada tahapan soalnya Iya. ya. masih agak santai ya kerjaan. Kalau saya tantangannya itu, saya bayangan nanti pemilu 2029 itu, semisal ada istilahnya ada kurang, ada apa yang namanya Mbak, konflik lah, ada ini, iya. nanti gimana Bagaimana gitu kan. iya Belum ngurusinnya. ada bayangan nanti sama sekali ya, hanya tahu kan oh kalau pemilu seperti ini, cuma ketika berada di dalamnya kita sebagai penyelenggara juga ya belum ada pengalaman soalnya ya, belum, gitu. belum. Iya. Tensi tinggi pekerjaan di sini belum merasakan. Nanti akan merasakan itu kan, karena kita persiapan pemilu itu 2 tahun sebelum pemilu itu udah mulai persiapan pemilu. Oke, seru banget ya perbincangan kita, fresh gitu ya. Tentunya nanti bisa kalau teman-teman yang masih berjuang ini melihat, pasti akan tertular semangatnya gitu kan ya. Nah, sekarang nih, apa harapan dan cita-cita kalian ke depan ya? Secara kan sekarang sudah resmi menjadi CPNS KPU Republik Indonesia yang ditempatkan di Klaten. Nantinya pasti kalian akan menjadi PNS ya udah di KPU. Nanti selama berapa kali penyelenggaraan pemilu kalian pasti akan terlibat di dalamnya. Apa harapan dan cita-citanya? Kalau dari aku ya, harapannya bisa berkontribusi, berperan buat KPU Kabupaten supaya menjadi lebih baik lagi, dan apa ya, supaya KPU ini dipercaya dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang netral, adil. Saya juga harapannya terutama bagi saya untuk KPU ini ya kontribusi yang nyata, terus KPU menjadi instansi lembaga yang lebih terbuka. Ini kan KPU kan istilahnya harus terbuka itu. Terus harapannya demokrasi di Indonesia itu semakin demokrasinya itu semakin semangat gitu loh Mbak. Kemarin kan katanya pilkada kemarin pemilihnya menurun. Harapan saya demokrasi itu sangat penting, jadi harus ikut sertanya itu harus baik. Ya itu memang ya salah satu tugas kita ya sekarang ya, salah satu tugas kita sebagai penyelenggara itu salah satunya adalah memberikan pendidikan pemilih untuk teman-teman. Nah itu salah satu program-program dari KPU selama pemilu maupun setelah pemilu. Jadi pendidikan pemilih ini kan salah satunya kalau kita itu kemarin kerjasama sama SMA, sama SMA, kemudian SMP, kemudian mereka kan jadi kalau di SMP dan SMA itu ada program P5. Nah salah satunya materinya itu kan tentang demokrasi, tentang pemilu gitu. Biasanya kami diundang ke sana untuk memberikan materi gitu kan, langsung dari sumbernya gitu kan, dari KPU gitu. Terus nanti kita presentasi di sana memperkenalkan tentang pemilu, kemudian tentang demokrasi seperti itu. Jadi kepada teman-teman calon pemilih pemula dan juga mungkin juga teman pemilih pemula ya, kalau yang kelas 3 SMA sekarang nyebutnya kelas 12 ya. Kelas 12 ini kan sudah 17 tahun ya rata-rata, berarti kan sudah menjadi pemilih pemula gitu kan. Jadi memberikan selain itu juga kita ini biasanya memberikan informasi seputar tahapan, misalnya kalau pas pemilu pilkada gitu. Ya intinya untuk mereka berpartisipasi secara aktif, bisa lewat suaranya, memberikan suaranya, bisa juga lewat mungkin menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, iya kayak gitu. Nah terus selain itu juga kita punya yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Kalau di tempat kita namanya Geria Pintar Pemilu, itu yang ada di pojok sana itu. Nah di sana itu kita biasanya bisa dari SMP, SMA maupun kuliah itu mereka bisa datang ke sini
untuk mungkin nanti bisa berbincang-bincang sama ketua, anggota KPU atau siapapun tentang kepemiluan juga. Nah, di sana juga ada kayak misalnya buku-buku tentang kepemiluan kayak gitu. Jadi intinya kita belajar menjadi sekolah demokrasi lah KPU itu gitu. Betul. Jadi nanti mereka biasanya nanti mengajukan surat dulu, bersurat, nanti akan datang ke sini dengan siswa-siswi atau mahasiswa sejumlah berapa, nanti kita menyiapkan di sini tempatnya. Jadi nanti untuk penelitian pun juga bisa. Jadi gitu, kita memang ya salah satu tugas kita nanti itu adalah salah satu bentuknya adalah seperti itu. Jadi pendidikan pemilih itu kita memfasilitasi. Saya juga itu seperti itu, bisa kontribusi peran aktif masyarakat semakin meningkat. Jadi nanti kan harapannya kan teman-teman pemilih semakin paham, semakin tahu kenapa kita harus memilih gitu kan. Jadi bukan sekedar FOMO ya istilahnya. FOMO ikut-ikutan pada ikut milih gitu. Tapi kita benar-benar tahu harus ngapain gitu kan. Dari mungkin visi misinya seperti ini, nggak cuma ikut-ikutan ibunya milih A, kita milih A gitu kan. Nggak cuma sekedar FOMO ya, tapi kita benar-benar butuh untuk memilih pemimpin gitu kan ya. Oke, nah terus sekarang kalian sudah berada di KPU Klaten nih. Siapa yang ingin kalian ucapkan terima kasih atas pencapaian sejauh ini? Kalau saya terutama orang tua ya. Orang tua itu katanya setiap malam mendoakan. Pas posisi saya mau ngabarin orang tua. Mau ikut seleksi. Mau seleksi ini sampai kemarin SKP sampai pengumuman itu katanya sholat dan puasanya itu benar-benar pesan-pesan dari orang tua ya. Iya, orang tua. Terus istri lah yang mendukung sana. Mungkin itu rezeki saya menikah betul. Baru ngerasain. Oke. Boleh mau mengucapkan sesuatu kata-kata untuk istri sama orang tua, istri orang tua. Untuk orang tua terima kasih telah mendukung. Mungkin itu harapan orang tua juga. Jadi saya sangat berterima kasih, sangat bangga. Bahkan saya itu sampai bingung mau membalas kebaikan orang tua secara materi kan nggak bisa, mungkin dengan cara ini, dengan cara jadi PNS KPU yang amanah seperti ini, mungkin orang tua akan bangga sama saya. Terima kasih. Betul. Nah, seperti itu ya. Ya. Menyentuh sekali. Kalau Ica, ayo coba Ica. Pasti ucapkan terima kasih sama siapa? Orang tua. Pastinya orang tua itu sangat mendukung saya, apalagi dianterin SKD. Dianterin orang tua. Iya, padahal Masya Allah. aku mau sendiri, jangan dianterin aja. Itu salah satu restu dari orang tua mungkin ya. Iya, terus kayak selama nunggu mereka zikir di masjid gitu, selalu kayak sholat malam gitu, mendoakan aku supaya bisa masuk CPNS. Terima kasih Bapak dan Ibu. Masya Allah. Sebelumnya aku juga mau terima kasih sama Mbak Lovita. Oke. Mbak Andri dan semuanya, Mbak Erin, Mbak Naila, semuanya sudah disambut kita dengan baik ya. Masya Allah, iya. Ya beginilah kita ya, apa adanya kita kurang lebihnya. Karena ini anak-anak muda semua, jadi ya begitulah gitu ya. Semoga kita pertemanan itu akan selalu berlanjut baik gitu ya. Dan juga support untuk masing-masing pekerjaan kita ya. Demikian obrolan kita dengan CPNS baru di KPU Kabupaten Klaten yang akan membantu semua proses pemilu, pilkada maupun di luar tahapan di kantor KPU Klaten. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan selama menjalankan tugas ya. Amin. Baik. Dan teman pemilih jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten dan juga website KPU Klaten untuk bisa mengetahui perkembangan terkini seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.